Sorry banget ya. Nggak apa-apa. Ya, maksudnya jangan ada Buka ketersungguhan cam di dulu antara dong. kita. Jangan ada dusta di antara kita ya. Ya tapi buka cam dulu lah Ivon. Masa cantik-cantik anak Tuhan nggak berani nampakin wajah. Kenapa sih kau minta kamera? Kamera aku lagi rusak. Ivon, katanya nggak boleh berbohong, tapi kok doyan bohong, kameranya rusak nampak kali. Ivon. Ada di dalam Islam itu. Oh, Yesus itu. Di dalam Islam itu kami mengenal Nabi Isa, adekku Ivon, sisterku yang cantik ya. Jadi gini Ivon, saya tadi mengutipkan kitab perjanjian lama itu untuk mengingatkan Ivon bahwa Tuhan dalam perjanjian lama itu mengatakan tidak menghukum anak karena dosa bapaknya, begitupun sebaliknya ya. Mengetahui dari sisi Islami gitu ya, seperti itu ya. Ya, saya ke Islam aja ya, kita nggak usah pakai Bible, oke. Jadi intinya kalau di dalam Islam itu relevan dengan pengajaran Yesus, relevan dengan pengajaran Musa, relevan dengan pengajaran Abraham bahwa Lalu seseorang itu kalau mengenai pernikahan bagaimana? apanya yang mau ditanya? Perceraian itu diizinkan kalau ada syaratnya, kalau ada alasannya gitu. Contohnya apa, kayak poligami kayak apa kayak gitu, beda dari 72 Itu kayak. yang saya tanyakan mengenai itu, maksudnya Poligami. perceraian, karena kan Beda, kalau poligami sama perceraian beda. Ivon mau yang mana? Di Katolik itu kan nggak boleh tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun, atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kenapa rupanya? Apa agamamu? Kenapa rupanya kalau orang niat? Banyak orang niat. Gak apa-apa lah, apa masalahnya orang nias? Nanya saya kenapa rupanya kalau orang Gak niat? masalah ke orang nias itu kan warga negara Indonesia juga, nggak masalah. Banyak orang niat Tanya itu sama konfirmasi. Dia Kenapa mengkonfirmasi itu. Masalahnya apa salahnya kalau orang niat? Nggak salah jadi orang nias itu. Banyak Nggak ada yang salahnya. Muslim, tapi banyak juga yang Kristen. Langsung ditanya orang nias kau. Kok baper bapak ini? Karena Maksudnya namamu menampilkan pakai nama Hia, biasanya orang nias yang pakai. Ya kalau memang nggak ada ya udah apa pula jangan masalah ditanya. niat? Tidak ada masalah, kau datang bulan.
Nggak ada urusan Buktikan sama aja. Nias. Apa sih botol? Orang Nias nggak ada urusan. Yang salah itu kau karena kau Kristen, makanya kau salah. Kau salah. Kau Kristen kan? Kau Kristen bukan? Muhammad. Kenapa kau Kristen dia? Yesus. Amin. Ya, Yesus, kenapa kau Yesus. Kristen? Nama yang enggak Kristen. Kenapa kau Kristen dia? Hanya orang Nias, orang Nias. Nggak ada urusanku sama orang Nias. Nggak peduli juga aku mau orang mana kau. Nggak Ya peduli udah, gitu. turukan. Kalau nggak perlu, Kau ngapain minta naik bodoh? Kau yang minta naik, kau typing di bawah Ripa bisa saya naik. jangan ya. Walaupun diminta kalau nggak dinaikkan ya udah. Ya udah kau ngobrol aja. Yang jadi masalah Bukan itu kalau aja. Kristen. Orang Nias, orang Nias. Mau ke orang apa, mau ke orang apa, ngelain urusanku, nggak peduli aku. Iya. Kalau nggak peduli udah. Ya udahlah, Bukan kalau aja. diskusi, kejang-kejang. Kalian nanya, udahlah, turunkan aja. Kenapa kau ini naik? Kau naik kemari mau bahas apa? Ya walau diminta Jawab. dinaikkan. Iya, kau kesini tadi mau ngapain? Kalian nggak Gak dinaikkan gitu ya loh. udah. Bukan, kau kesini mau ngapain, Dek? Dinda mau ngapain kesini, Dinda? Mau ngobrol. Ngobrol aja. Gak usah baper lah, Dinda. Dinda kan jantan katanya. Biasalah, masa kayak gitu? Hah? Apa mau Dinda di sini? Ini temanya udah berapa hari nih? Kristen salah. Gak ada benar. Seumur hidup tema ini. Tidak. Ini tema seumur hidup. Tema seumur hidup ini. Dinda jangan marah-marah, nanti Dinda cepat mati. Dinda jangan marah-marah. Jadi begini loh teman-teman Kristenku yang kok botol kami. Jadi gini ya teman-teman Kristen ya, sebenarnya kalian tuh harus bersyukur dengan kehadiran kami nih. Soalnya dengan kehadiran kami pada akhirnya kalian tahu kalau ternyata Yehuda itu pernah nidurin menantunya gitu. Akhirnya kalian tahu bagaimana kemudian siapa namanya itu Simpson itu juga anak yang dipilih Tuhan gitu loh. Dan apa yang kami sampaikan ini tidak pernah kalian dapatkan di gereja gitu loh. Harusnya kalian tuh bersyukur dengan kehadiran kami para apologet. Gara-gara kami lah kehadiran kami di dunia apologetika inilah akhirnya si Roma ini sadar dia kalau ternyata nenek moyang Tuhan itu pezina gitu. Kalau nggak tahu dia, dikiranya nenek moyang Tuhannya bebek aja semua. Ya kan Roma? Bener nggak Dek Roma? Jangan fitnah lah. Loh, Nih, nenek moyang Yesus itu pezina Roma. bedakan pejina. Kalau pakai P, pencuri, ya, pembohong, artinya dia melakukannya berulang-ulang sampai Lah. itu menjadi tabiat. Rahab Itu kan kalau pakai pesundal. P. Bedakan antara berzina, berzino Dengan jualan gitu. Jadi kalau Rahab bersundal itu bukan pezina itu. Rahab. Rahab itu nenek moyang Tuhanmu loh Dek. Aduh ini bahaya nih orang Kristen, nenek moyang Tuhannya aja nggak apal dia. Iya tahu. Nenek Tahu. moyang Tuhannya Ya mungkin itu, ya mungkin itu masa lalunya. Tapi setelah dia bergabung dengan orang Israel, emang dia tetap berzina. Emang dia sebenarnya dia nggak berzina, dia pesundal. Maksudnya itu nggak berzina ya guys. Memang sulit itu harus jujur dibedakan. saat bersamaan ketika agamamu Kristen kawan. Tapi Sulit. di balik itu, Rifa, di balik itu semua sebenarnya punya makna yang begitu mendalam. Apa maknanya ketika perempuan pesundal berbohong lalu diselamatkan, lalu tiba-tiba kalian datang tahun berapa ribu kemudian, kami tidak boleh berbohong. Apa? Ketika Sirah berdusta diselamatkan oleh Tuhan, tiba-tiba kalian yang baru hadir ini
Kami tidak boleh berbohong. Sementara Tuhan kalian suka sama sikap yang pendusta. Ah, kau. Apa aja. Udahlah, Roma. Berhenti kau jualan biskuit. Aku capek Ivon ke. Diam. Lucu. Halo Ivon ke. Cucuku si Rifai lucu. Halo Ivon. Halo, Sus Rifa. Hai Sis Ivon. Iya, Sus Rifa, aku mau Ya. nanya nih. Sorry banget ya. Nggak apa-apa. Ya, maksudnya jangan ada Buka tersunggingan cam dulu dong. Jangan ada dusta di antara kita ya. Ya tapi buka cam dulu lah Ivon. Masa cantik-cantik anak Tuhan nggak berani nampakin wajah. Kenapa sih kau minta kamera? Kamera aku Ih. lagi rusak. Ivon, katanya nggak boleh berbohong, tapi kok doyan bohong, kameranya rusak nampak kali. Ivon, gini loh Ivon, sebagai anak Tuhan harusnya percaya diri dengan wajah sendiri. Kami aja yang hamba Tuhan aja nggak takut. Masa Iya. kau sebagai buka camnya dek. Bertanya sama ibu gembala harus buka. Iya, syaratnya buka cam dulu anakku, anak bunda. Bala. Iya, ibu gembala. Anak bunda kalau mau bertanya sama ibu gembala ilmu itu mahal. Buka mic, buka cam dulu. Kalau nggak buka cam, ini aja, Ivon nari pargoy aja. Aduh. Bentar, sabar, Ya. sabar. Ya make up dulu lah. Ibunda gembala tungguin kok. Pakai eyeliner dulu, pakai eyeliner, pakai lipstick nggak apa-apa. Lipstiknya kemana? Dipinjam, aduh. Aduh lu. Ah miskin Ivon mah, anak Tuhan kok miskin. Bunda kan cantik Ivon kayak gitu. Kan manis cantik. Kan kelihatan bukan ChatGPT. Alhamdulillah. Poninya yang kayak poninya Karita de Angel. Kan cantik. Aduh. Iya. Jadi gimana deh adekku. Ivon umurnya di bawah Uni ya. Uni ada 35. Uni 25 umurnya. Kamu masih bocah, Rifa. Jangan suka panggil adik. Diam kau Roma. Dinda diam kau Dinda Roma. Ani lagi ngomong. Berapa umurnya Dinda? Ivon? Saya Iya. sih jujur aja kata orang disuruh bilangnya 38 gitu. Wah, sebaya dong kita. Pantas cantiknya mirip aku ya. Lanjut Ivon. Gimana Ivon? Udah berapa lama Ivon jadi Kristen, Dek? Iya, saya Katolik ya, Kristen Katolik ya. Oh, Katolik. Sudah dari alam roh ya? Lu mati. Enggak, maksudnya kan Aku sebelum turun aja ya, dimasukkan. turun aja. Ini si Rifa nih nggak mau diskusi. Ini Orang lagi diskusi kok apa sih? orang lagi diskusi. Enggak, kamu Masih. langsung alihkan ke si Ivon. Kau kayaknya kau suka sama aku, kau kejar-kejar aku Iya, terus. I know. Enggak lah, aku udah punya istri, ngapain gue suka? Nah, pengen poligami kau kan, ngejar-ngejar aku kau. Enggak lah, Nggak enggak mau bakal aku lah. sama Oten. Nggak Ivon. bakalan, siapa yang sama kamu, Rifa? Alah, betul aku aja kau screenshot banyak cerita kau. Udah diam kau. Enggak lah, aku mau Udah turun. diam. Turun. Nah, itulah contoh-contoh ini Ivon, contoh-contoh anak Tuhan yang NPD Ivon. Foto ini di screenshot sama dia, tapi sok-sokan dia. Silakan Ivon boleh bertanya saja kalau awam, kalau punya ilmu boleh menjawab. Saya Begitu. saya nggak punya ilmu, saya awam. Ya, baik. Sister Ivon bertanya saja. Sister Ivon. Tanya, oke. Jadi, gini loh, kan saya punya saudara. Iya. Dia menyelesaikan ya dari kecil sampai gede menyelesaikan sekolahnya. Nah, terus itu dengan
orang tua, maksudnya divorce ya, divorce. Lalu dan maminya itu dia seorang pelacur. Nah, sorry ya, saya mengatakan kata-kata kasar di sini ya. Nah, itu kira-kira gimana tuh kalau seperti itu gitu? Nggak apa-apa gitu, atau ada sesuatu kah, atau bagaimana itu? Masalahnya apa? Yang menjadi permasalahan apa? Itu apa? Ya bagaimana menurut Udi gitu? Ya apanya yang menjadi pertanyaan dari Sister Yvonne ini, apanya gitu loh? Apa gitu yang menjadi poin permasalahannya? Itu kan anaknya kan sekolah, hidup ya kan, semua kan Ya. uang dari hasil dia melacur. Baik, pertanyaannya apakah uangnya itu dimakan sama si anak ini? Nasib si anak ini seperti apa? Begitu mungkin maksud Yvonne. Ya enggak, nasibnya baik, maksud si anaknya itu Bukan, maksudnya berdosa atau tidak si anak itu makan uang dari hasil pelacuran, begitu kali maksudnya. ya, yang saya tanyakan itu maminya gitu. Oh, maminya berdosa lah, Dek. Berdosa lah, kan melacur, kecuali dia bertobat. Di dalam Islam itu bahkan seorang pelacur pun masuk surga hanya karena memberi makan minum seekor anjing. Dan bahkan ada nabi-nabi yang dilahirkan dari seorang pelacur. Pelacur itu yang nista dan yang berdosa itu perbuatannya, bukan si manusianya. Iya, karena Perbuatannya kan itu. hasil dari uang dia melacur kan, hasilnya kan itu ternyata kan buat hidup anaknya, buat sekolah sampai dia selesai seperti itu. Nah, setelah anaknya selesai bekerja, baru maminya bisa, dan usia juga mungkin ya, baru maminya bisa lepas dari dunia gelap itu gitu loh. Izin, Tetap perbuat, ya silakan Iqbal. dosanya ditanggung Edis, Bu. Enggak. Bercanda, Jadi Bu. gini, Sister Yvonne, perbuatan dosa itu tetap berdosa, tetapi ketika si ibunya bertaubat, maka itu kembali kepada Allah. Apakah Allah akan memberikan kafarat kepada orang tersebut, atau apakah Allah akan mengampuni, itu kembali kepada Allah sebagai yang memiliki hak untuk mengampuni dan untuk membalaskan. Saya tidak punya otoritas, tetapi yang namanya dosa tetap dosa. Dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarrati khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarrati syarran yarah. Perbuatan barang siapa yang berbuat kejahatan sebiji atom tetap akan tidak luput, perbuatan yang baik sebiji atom tidak tetap akan mendapatkan balasannya. Kurang lebih seperti itulah maknanya. Jadi ketika si wanita tersebut dia tahu bahwa itu berdosa dan dia langgar itu, dia berdosa pada saat itu. Cuman mungkin ketika dia sudah bilang sama maminya dan dia bertaubat, dan taubatnya betul-betul taubatan nasuha, wallahu a'lam bisawab, bisa jadi Allah mengampuni dosa beliau gitu loh. Dan saya tidak bisa memastikan itu dalilnya. Ya banyak, Allah berkata, kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, aku akan ampuni dosa-dosa kalian, seperti itu. Dan hukuman itu bisa berjalan nanti ketika mungkin dia kena penyakit atau hidupnya susah, seperti itu. Itu kafarat namanya, hukuman yang dia tidak tahu kalau dia sedang menjalani hukuman untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Allahu a'lam bishawab ya. Dalilnya itu ada dalam riwayat hadis. Allah mengatakan bahwa nanti kafarat itu terserah kepada Allah. Seperti itu. Yvonne. Good. Dan siapa yang bisa mengampuni dia? Melalui, kan ada melalui, ada perantara khusus yang untuk pengampunan dosanya dia. Dia diampuni kalau dia beriman dan beramal soleh. Amalan solehnya sendiri yang akan menghapus dosanya. Amalan solehnya, usaha dia, amalan baiknya, ketika dia ikhlas lillahi ta'ala, bekerja menjadi pembantu rumah tangga, dia lelah dan capek, dia bersyukur akan hal itu adalah amalan soleh. Amalan solehnya itu yang akan menghapus sendiri. Jadi dia tidak butuh tumbal orang lain, dia bertanggung jawab sendiri, karena Islam itu mengajarkan untuk bertanggung jawab, bukan untuk mengajarkan bahwa kau yang berbuat,
orang lainnya menanggung, tidak ada begitu. Sebenarnya dalam kitab perjanjian lama pun diajarkan bertanggung jawab. Tidak mungkin bapak dihukum karena dosa anaknya, begitupun sebaliknya. Seperti Perjanjian itu. lama? Yes, dalam kitab Yeskiel. Tidak mungkin anak dihukum karena bapaknya, tidak mungkin bapak dihukum karena anaknya. Oh, ada dong sayang. Oh, Uni ada perjanjian lama, perjanjian baru kah? Uni nggak ada, itu kitab Anda, Dek. Oh, Anda Itu kitab mengatakan Yvonne. saya. Oh. Iya kan Uni cuma bilang di perjanjian lama ada. Di Al-Quran nggak ada perjanjian lama, perjanjian baru. Adanya nasak dan mansuk. Tapi pun nggak ngerti itu. Iya, saya nggak ngerti. Saya cuman hanya tahu bahwa seseorang yang apalagi bikin perbuatan ya itu sudah melampaui ya sudah buruk lah ya. Habis dia nggak bisa apa-apa lagi ya kan selain itu ya kan. Bukan kita yang menentukan, Yvonne. Melalui seorang pastor. Ipon, Iya. itu kan di perjanjian lama di Biblemu ada tertulis tentang penebusan Ada, salah. aku Tentang- tahu weh. Ya, itu caranya kan ada. Ketika seseorang berbuat salah, dia merasa bersalah, mengakui kesalahannya, ya, dan menyampaikan itu pada imam, lalu membuat penebus salah dengan berkorban. Ini maksudnya apa? Supaya dia itu bisa bertobat, mengakui kesalahannya, karena ada kesusahan yang diberikan padanya untuk menebus dosa kan. Membuat orang itu jadinya akan membuat orang jera atas apa yang dilakukannya itu salah, itu membuat dia sulit. Selain daripada dirinya merasa bersalah, dia harus mengeluarkan korban. Kalau misalnya melalui perantara maksudmu itu buat apa? Nggak membuat orang bertobat. Semua pengajaran keagamaan para nabi kepada orang yang bersalah itu mengajarkan tentang pertobatan, termasuk Yesus, termasuk Nabi Muhammad. Jadi kalau salah bertobat, dosamu diampuni. Ada Yesus kah di dalam? Semua pengajaran saya pakai global, bukan cuma Islam, Kristen, Yahudi. Ya, Ada di dalam Islam itu. Oh, Yesus itu. Di dalam Islam itu kami mengenal Nabi Isa, adekku, Yvonne, sisterku yang cantik, ya. Jadi gini, Yvonne, saya tadi mengutipkan kitab perjanjian lama itu untuk mengingatkan Yvonne bahwa Tuhan dalam perjanjian lama itu mengatakan tidak menghukum anak karena dosa bapaknya, begitupun sebaliknya. Jadi ketika Yvonne mengatakan bahwa Yvonne butuh perantara, itu doktrinnya Katolik, dogma Katolik. Tidak ada ajaran itu Yesus ajarkan. Mungkin Yvonne pernah mendengarkan dalam kitab Lukas bahwa Yesus pernah mengampuni seorang pesundal, nggak? Pernah dengar nggak kisah itu? Iyalah. Ya, Tahu ini kita saya. sedikit Saya hanya beda ingin ya. mengetahui dari sisi Islami gitu ya, seperti itu ya. Ya, saya ke Islam aja ya, kita nggak usah pakai Bible, oke? Jadi intinya kalau dalam Islam itu relevan dengan pengajaran Yesus, relevan dengan pengajaran Musa, relevan dengan pengajaran Abraham bahwa Lalu seseorang itu kalau mengenai pernikahan bagaimana? apanya yang perceraian. mau ditanya? Perceraian itu diizinkan kalau ada syaratnya, kalau ada alasannya gitu. Contohnya kalau seandainya seorang istri punya suami yang tidak taat kepada Allah, zalim, membuat dirinya teraniaya, dia bahkan bisa menjadi wajib untuk bercerai karena dia dilarang untuk zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi Islam itu melarang untuk zalim terhadap diri sendiri. Kalau di Kristen kan nggak boleh tuh, walaupun ditabok, ditampar kan. Kalau di Katolik ada pembatalan pernikahan, tapi kalau di Islam harus jelas alasannya, ada saksinya, ada buktinya, seperti itu. Menurut saya Nggak usah dibaca kok ini. Yvonne fokus ke Uni aja, biar kita tuh enak. Karena kalau kita fokus ke netizen terpecah fokus kita nanti. Soalnya Uni pun kalau baca netizen susah Uni. Mereka tuh sering banget dibawa tuh Uni manis katanya. Terganggu nih kadang-kadang. Lanjut Yvonne, sister Yvonne. Ya, oke. Yvonne, Ya, sini ke saya mempunyai pelajaran tinggi nih rupanya. Oke. enggak merendah aja, mau Uni ilmunya cuma sedikit. Cuman Uni Dari terlihat hukum, pinter kan? aja. Dari hukum kah atau dari Dari komunikasi.
Oke. Terima kasih Uni dan semuanya. Lanjut lah Ivon, ini mau ditanya aja tanya tentang Islam aja banyak-banyak Ivon, biar Uni dapat pahala banyak capek-capek belajar Uni nggak ada yang nanya, udah capek-capek aku belajar nanya apa kayak poligami kayak apa kayak gitu, beda dari 72 Itu kayak. yang saya tanyakan Nah, mengenai itu maksudnya Poligami. perceraian, karena kan Beda, kalau di poligami sama perceraian beda. Ivon mau yang mana? di Katolik itu kan nggak boleh tuh. Teman-teman izin bentar, tolong teman-teman yang di bawah ya, tolong ya, saya kalau ada orang Islam komentarnya body shaming kepada Ivon, saya nggak segan-segan blokir kalian di room ini loh. Saya woman support woman, walaupun beliau berbeda keyakinan dengan saya perempuan, dia perempuan. Kalian kebayang nggak kalau saya dikomal orang Kristen, saya dihina secara personal? Itu yang kalian mau? Beliau baik, beliau bertanya. Kalian yang merusak Islam pada akhirnya kalau kalian tuh nyerang fisik. Nggak. Beliau saya kayak- baik-baik ke sini. Beliau bertanya bagus-bagus. Beliau menghargai saya. Beliau respect dengan kita. Tolonglah, masa kayak gitu? Ya, Oke, Uni izin untuk meredakan suasana, saya iklan dulu sebentar. Assalamualaikum iklan. warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Rahma. Bunda Rahma Oparkun. Oke, teman-teman yang ada di bawah, Iwan Villa semua, saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun Kata Bible 06, akun ini di-follow teman-teman ya, karena akun besar saya kena banned. Jadi di-follow dulu akun ini. Untuk sementara 3 hari ke depan kita akan live menggunakan akun ini teman-teman, insyaallah. Jadi di-follow juga akun para apologet, ada akun Rifa, akun Bang Bejo, akun Bang Teguh, dan akun Bunda Rahma teman-teman ya. Di-follow, Masya Allah. Wah, Bunda Rahma. Ini kayak Sahri ini macam Sahri ini saya lihat ya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh Bunda. Bunda Rahma. Ini Sahri ini, bukan Sahri ini dia. Seperti Sahri ini saya lihat. Waduh. Assalamualaikum Bunda. Mana Ivon tadi, Dek? Kok dia masih ada di akun, masih ada di Komal terlihatnya, tapi dia udah nggak ada. Turun sendiri nggak tahu. Nggak ada. Enggak, maksudnya- Uni, turun sendiri dia. Oh, enggak di antrian Uni lihat dia ada di Nggak ada. urutan oh udah turunnya. Ya nggak ada. Oke, lanjut silakan. Ya jadi minta tolong lah teman-teman. Kita ini kan dakwah ya. Kita kan setahu saya kita ini kan berdakwah ya. Dakwah itu kan dari kata da'a. Da'a itu artinya kan mengajak. Assalamualaikum. Ya. Jadi kita tuh bersikap adil guys. Kalau saudara kita yang non muslim itu mereka tuh tidak menghujat, sekonyol apapun, seaneh apapun pertanyaan mereka tuh kita harus maklum gitu loh. Justru di situ kesabaran kita untuk menjawab, tapi kita kan juga nggak botol-botol banget. Kita tahu mana pertanyaan itu yang memang betul-betul dia salah paham, mana yang pertanyaan itu hanya untuk menyerang gitu. Dan kalau seandainya antum semua tuh kayak mengganggu mentalnya dengan komentar yang tidak bagus gitu tuh kayak akhirnya tuh kita menunjukkan Islam tuh dari sisi kita tuh buruk gitu kan. Ya, apa kalian memang mau tiap hari itu kita debatnya tuh debat keras terus berantem terus? Kan enak kita diskusi bagus-bagus, mereka bertanya saya menjawab. Itu yang dakwah Rasulullah itu kan ketika beliau sedang berdakwah itu kan beliau minta orang bertanya ke beliau, ada yang mau bertanya. Karena nggak semua orang ketika saya kajian itu orang tuh dengerin, karena memberikan sesuatu yang tidak diinginkan belum tentu berharga, tapi ketika kita memberikan sesuatu yang diminta itu yang berharga. Makanya saya tuh lebih senang ditanya. Ketika saya ditanya, saya tahu apa yang harus dikasih. Tapi kalau saya kajian gitu-gitu aja, kalian bosan nontonnya. Non muslim juga belum tentu mengerti. Jadi memang kita mengizinkan mereka naik ke sini itu dengan tenang untuk bertanya aja. Itu prioritas saya pribadi gitu loh. Tapi kalau teman-teman, karena ini perempuan loh, kebayang gak sih ibu kalian, adik kalian, sister kalian yang baik, tidak bermasalah, tidak menghujat, walaupun dalam hatinya menyimpan kebencian, itu tidak ada urusan lah. Tiba-tiba kalian body shaming, itu nggak bagus. Ya, sama-sama kita bersinergi lah, saling support untuk agar mulianya agama Allah ini. Dan maaf ya, siapapun yang berdakwah untuk memuliakan dirinya sendiri itu munafik teman-teman. Berdakwah itu untuk memuliakan agama Islam dan memuliakan Allah. Izinlah, ya mungkin seperti itu. Ada Edi, silakan Bang Edi buka cam. Bang jalan.
Open cap semua. Jalan kehidupan. Open cap, open cap. Malam Kak Uni. Selamat malam Abang Edi. Makin lama makin ganteng aja aku tengok Bang Edi ini. Iya Kak Uni. Gimana kabar Kak Uni? Alhamdulillah sehat Bang Edi. Iya. Gimana Bang Edi? Kapan mualaf? Ini masalah ini Kak Uni. Belum mau meninggalkan makan babi. Aduh Masih terenak kali rasanya makan babi tuh. tahu Kak Uni. Ya udah. Bang, jalan kehidupan di mute dulu abangku ya, biar nggak noise, biar gantian bertanyanya. Teman-teman Kristenku ya, jika kalian santun di komal kami, tentu kami wajib santun kepada kalian. Jika kalian menghujat saya pribadi, itu tidak masalah bagi saya, karena dikatai jelek sama orang jelek itu nggak masalah. Tetapi ketika kalian membawa syubhat, menyerang akidah kami, memfitnah, mencaci Allah, Nabi dan Quran kami, kucabuti bubun-bubunmu, kucabut, kutelanjangi agamamu. Iya, itu ya. Jadi gitu. Mantap Kak Uni. Aku harus bersikap adil. Nah, silakan Bang Edi Saputra Zaluku. 1001 pertanyaan malam ini. Terima kasih Kak Uni dikasih kesempatan untuk bertanya. Saya mau bertanya ini Kak Uni. Boleh. Apakah orang yang sudah tidak ditemukan mayatnya, umpamanya contoh ya, hanyut di laut atau dimakan buaya, gimana ruhnya itu? Gimana? Apa dia masuk juga di surga? Apa masuk neraka? Mau gimana? Seperti orang itu Kak Uni, yang seperti itu tidak ditemukan mayatnya. Yang ditanya ini jasadnya atau ruhnya? Iya, jasadnya. Apa harus kita cari atau tidak perlu dicari? Itu aja. Ya, sebenarnya gini, hukum menguburkan jenazah itu masuknya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh minimal beberapa orang lah dalam sebuah daerah gitu. Dan prosesi pemakaman itu seharusnya dan semestinya, tapi la yukhalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan satu kaum melampaui dari kemampuan kaum tersebut. Kalau sudah diketahui ternyata ada orang yang meninggal dalam keadaan kecelakaan di laut, tidak perlu diwajibkan juga mencari jasad, karena jasad pada akhirnya akan menjadi tanah. Mau dia di udara kek, mau di laut, dimakan ikan kek, dimakan buaya kek, tetap dia akan kembali ke tanah. Dan nanti apakah dia masuk surga atau masuk neraka itu tidak ada kaitannya dengan bagaimana nanti cara matinya, tetapi bagaimana amalannya gitu loh. Apakah dia dibangkitkan dalam keadaan amalan baiknya lebih banyak atau sebaliknya, itu yang menjadi asbab dia masuk neraka atau surga, bukan karena dia matinya seperti apa. Walaupun cerminan kematian itu cerminan bagaimana amalan seseorang. Maksudku kalau bunuh diri lagi Kak Uni, kalau dia minum racun atau gantung diri. Bunuh diri itu ya masuk neraka dia. Itu beda Pak Kak Uni ya. Beda. Ya. Terima kasih Kak Uni. Kenapa punya rencana membunuh diri? Kapan? Maksudku ada juga ya. Pernah saya kelihatan Kak Uni ya, saya kelihatan dulu ya. Kok enggak, kalau mau bunuh diri ku bilang minta tolong aja, kami bisa kok bantu gitu. Aku mau panjang umur lagi Kak Uni, biar. Buat apa Bang Edi panjang umur kalau nggak berguna buat peradaban Bang? Mending cepat aja ke surga papa, mati langsung masuk surga kan katanya di Kristen kan? Enggak, maksudku biar juga ada orang yang menyerupai atau mengambil lah macam mana sifat-sifat saya gitu maksudku. Sifat apa yang mau diambil dari abang? Senyumnya itu Kak Uni. Oh, senyumnya. Iya. Terkenal
kau dan aku memang. Murah senyum ini Umi, murah senyum dia ini sisa. Yang lama-lama aku takut juga, aku tertawan hatiku dengan senyum Bang Edin. Takut aku loh Bang, lama-lama. Jangan senyum Ah, Bunda. Ya, ya. ngeri ya Bang ini loh. Memang agak lain senyum Bang ini ku tengok. Terus Bang gimana Bang? Lagi Bang bertanya Bang. Jadi seperti tadi ya, berarti kalau orang bunuh diri berarti udah pasti di neraka itu kau nih ya. Ya, nih dalam riwayat aku bacakan dulu Al-Quran larangannya ya. Dalam surah An-Nisa 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan ditambah dengan riwayat hadis, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka ia akan disiksa dengan alat itu pada hari kiamat di neraka. Riwayat Muslim nomor 109, Imam Bukhari nomor 5778. Seperti itu. Iya. Jadi kalau seandainya dia dibunuh seseorang. Jadi kalau kita bicara tentang Oh bukan Tuhanmu ya, lanjut. ya, kalau kita bicara orang yang dibunuh, kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, memang cara kematian itu bisa jadi representasi amalan, tetapi tetap seseorang itu masuk surga atau neraka itu tergantung amalannya, bukan bagaimana cara dia mati gitu. Amalannya, amalan solehnya. Oh ya kawannya. Kalau dia orang terzolimi, dia akan mendapatkan keuntungan nanti di yaumil hisab, karena dia akan diadili di yaumil hisab. Dia akan mendapatkan pahala kalau dia adalah orang yang soleh. Seperti itu abangku. Iya kawannya ya. Tergantung bagaimana cara dibunuh dan alasan dia dibunuh dan kenapa dia dibunuh tuh berpengaruh itu. Iya, terima kasih kawannya. Ngeri. Sungguh nekat, ngeri. Pakailah kacamata hitam sama topi. Jadi itu sudah cukup jelas ya. Jadi mau tanya lagi nih kau nih. Ini saya kasih data dalil tentang orang yang dibunuh ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 154, jangan kamu katakan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Surah Ali Imran ayat 169, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu hidup di sisi Tuhan, mereka diberi rezeki. Menurut tafsir para ulama ini mencakup mereka yang dibunuh secara zalim, bukan hanya dalam perang. Dalam hadis Nabi, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, orang yang terbunuh akan datang pada hari kiamat dengan membawa darahnya dan berkata, ya Allah, tanyakan kepada orang ini mengapa ia membunuhku. Dia akan minta keadilan nanti. Pembalasan bagi para pembunuh ini ada dalam surah An-Nisa ayat 48. Jika dia musyrik dan belum bertobat masuk neraka. Jika ia muslim tapi pelaku dosa besar, tergantung rahmat dan keadilan Allah. Artinya bisa jadi dia dihukum dulu di neraka, kemudian diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dia kafir tetap masuk neraka. Karena apa? Orang kafir mau membunuh, nggak membunuh tetap masuk neraka. Bang Edi lah contohnya nanti jadi bahan bakar api neraka kecuali bertobat kepada Allah. Seperti itu. Iya. Terima kasih kawannya. Mengerikan ya. Ngeri. Betul. Aca nih ini ya. Aca. Lanjut. Biar ini Bang Leluhu, Bang Edi biar pikirkan dulu pertanyaan selanjutnya. Kita sapa yang lain dulu ya. Ada Bang Jalan. Nanti setelah Bang Jalan 3 pertanyaan pindah lagi ke Bang Edi ya. 3 pertanyaan gitu-gitu biar gantian gitu. Kasihan kita Bisa. abang kita ini. Mana tahu abang ini ingin ganti Tuhan kan? Di sini bisa Bang, ganti ban aja yang nggak bisa di sini. Ganti Tuhan bisa di sini. Ganti Tuhan, ganti keyakinan, ganti kelamin nggak boleh ya. Kalau ganti Tuhan kita bantuin caranya ya. Iya. Ngeri Bang Edi. Ngeri ya. Halo Bang Jalan kehidupan. Jalan kehidupan. Ya, selamat malam nih. Iya, selamat malam saudara. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Oke. Abang agamanya apa? Muslim non muslim? Ya, aku nih non muslim. Siap. Non muslim berilmu, silakan edukasi publik dengan menjelaskan keyakinan kalian, nanti kami tanggapi. Non muslim yang merasa awam silakan bertanya siji.
Bapak ini pendeta kayaknya, karena saya lihat fotonya sedang ada di mimbar ini. Mungkin Bapak kalau memang seorang pendeta, silakan kalau kita harap open cam dulu, biar nanti kita kalau ketemu di jalan biar kami bisa tahu nih ini pendeta. Di Islam itu ketika berperang aja kami tidak boleh bunuh pendeta dan tidak boleh bunuh para rahib. Artinya kami diperintahkan untuk menghormati orang-orang yang ditinggikan dalam agamanya. Oleh karena itu kiranya sudilah Bapak memperlihatkan wajah Bapak yang tampan itu, boleh supaya boleh. kita diskusi dengan cara baik dan bil hikmah. Begitu saudara. Boleh nih, boleh. Mantap. Ngeri Bapak, ngeri. Kan mantap, kan ganteng Bapak. Baru mantap ini. Semoga jalan kehidupan. Terima kasih Pak. Kalah Bang Edi Pak, kalah Bang Ayo Edi. teman-teman, di tap layar, di share dan posting ulang. Buat yang belum follow akun para apologet di atas, silahkan di follow. Di follow akun Kata Bible 06, karena ini akun ganti kita sementara. Akun besar kita lagi kena banned teman-teman. Terima kasih. Ngeri saudara, ngeri. Ya lanjut silakan. Oke, silakan Bapak. Boleh saya panggil Bapak pendeta? Mungkin panggil saja apa namanya, saya jalan kehidupan saja. Baiklah Bapak jalan kehidupan ya. Silakan, karena saya punya feeling Anda adalah seseorang yang ditinggikan di kalangan jemaat, dan saya pikir Anda adalah orang yang memahami tentang kekristenan. Mungkin Anda boleh mengangkat tema yang Anda ingin perbincangkan dengan saya, atau bertanya tentang Islam, atau menjelaskan keyakinan Anda. Silakan dipilih biar kita mengkerucut. Kedatangan ya, pertama-tama dulu saya mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan Uni Rival ya, boleh menaikkan saya atau memasukkan di room ibu saat ini gitu. Jadi mungkin bagi saya sih, dengan saya bertemu dengan ibu saat ini, saya tidak apa namanya, bukan masalah berdebat begitu, bukan masalah berdebat, karena memang bukan di situ tabiat saya berdebat gitu nih. Paham. Nah, Saya maklumi Pak. Iya, baik. Cuman satu hal aja yang saya minta dalam diskusi seperti ini nih, kita boleh bergantian ngomong begitu. Siap insya Allah. Mungkin sebelumnya saya tanggapi dulu. Gini, Bapak Pendeta yang terhormat, terima kasih sudah mampir di room Kata Bible 06, di mana pemilik Komal ini, setahu saya, membuat Komal ini untuk mengedukasi masyarakat tentang keyakinan, keimanan dalam ranah konteksnya kita berdiskusi untuk mentransfer knowledge dan untuk insight knowledge supaya kita tercerdaskan perkara keimanan. Dan kami umat Islam ini ada aturannya Pak. Dalam surah An-Nahl ayat 125 kami diperintahkan untuk bil hikmah, dengan cara hikmah. Tentulah kiranya salah satu cara yang bil hikmah adalah dengan diskusi dua arah yang teratur. Ada moderator, ada timer, ada tema. Kita izinkan hal itu. Cuman kalau Bapak ingin mendapatkan kesempatan berbicara dua arah dengan saya pribadi atau dengan teman-teman lainnya, saya izinkan Bapak berbicara. Tetapi mohon maaf, kita ada batasannya. Kita tidak mungkin mengizinkan Bapak yang mungkin sudah terbiasa di gereja berbicara tanpa ada yang membantah, tiba-tiba naik ke Komal diskusi, nanti kami hanya diizinkan mendengar. Tentu tidak bisa. Nanti kalau kita berdiskusi itu ada yang disebut dengan adu argumentasi atau pembuktian statement. Maka kalau Bapak siap bersama saya kali ini, kita heart to heart, bukan head to head ya, heart to heart, dari hati ke hati berbicara. Saya akan meminta kepada host untuk memberikan kita waktu bicara 2 menit. Begini nih, jadi dengan sistem yang Uni Rival sampaikan itu sudah jatuhnya nanti ke perdebatan. Akhirnya kita mencari kemenangan sendiri-sendiri dan menjadi timbul rasa kebencian. Kenapa? Karena orang otomatis dia harus menang dalam menjelaskan segala sesuatu.
Enggak Jadi lah, Bapak lagi akhirnya ngomong sama orang Islam. kita tidak damai jadinya, gitu loh kakak. Ya jangan begitu Pak. Kak, Bapak lagi ngomong sama Uni Rifa. Bapak lagi Iya. bicara sama umat Islam. Umat Islam ini diskusi bukan perkara menang kalah. Bagi kami kalau kalian pengen menang, udah kalian menang aja, nggak apa-apa. Tapi kita bicara tentang perkara argumentasi Pak, ilmiah Pak. Ketika ada pertanyaan tentu harus ada jawaban. Ketika ada pernyataan tentu ada pembuktian. Itu namanya dialektika yang ilmiah. Nah, kalau Bapak misalkannya seorang pendeta terbiasa bicara di jemaatnya dan tidak ada bantahan, takutnya nanti Bapak praktekkan itu di sini dan itu tidak bisa berlaku di sini. Karena ketika Bapak berhadapan dengan kami umat Islam, kami yang mengkaji kitab Bapak, tentu ada kritikan-kritikan dari kami nanti atau pertanyaan-pertanyaan dari kami nanti. Jadi Bapak harus siap. Kalau Bapak tidak siap, kami tidak paksa kok. La ikraha fiddin Pak. Sedangkan dalam agama aja nggak ada paksaan, apalagi dialog. Jadi mungkin begini aja, Bapak baru pertama masuk ke Komal ini. Kami hanya memberikan sebuah aturan bahwa yang namanya dialog, yang namanya diskusi itu ada yang namanya sanggahan, bantahan, argumentasi, pertanyaan dan juga pernyataan. Itu adalah hal yang lumrah. Kalau Bapak siap, saya tunggu kesiapan Bapak untuk menghadapi saya, berhadapan secara damai, tenang, tidak perlu saling menang kalah, tapi dengan catatan jujur, karena saya paling tidak suka dibohongin Pak. Iya betul. Benar katakan benar, salah katakan salah, tahu katakan tahu, nggak tahu katakan nggak tahu. Tapi kalau itu terjadi nanti kita bisa bantah-bantahan dalam hal yang namanya debat kusir tadi. Nah, kalau Bapak siap, kita nggak usah prolog terlalu lama, kita bisa langsung angkat tema saja. Saya kasih Bapak waktu 2 menit, saya minta tolong sama host untuk kasih kita waktu 2 menit ketika bicara. Kalau Bapak mau, tapi kalau Bapak tidak mau ya tidak masalah. Cuman kalau Bapak minta izin untuk bicara seperti di gereja di sini, kita nggak bisa kasih. Bukan. Gini nih, kalau untuk seperti yang diarahkan Uni Rival, mungkin bukan seperti itu tujuan saya tadi. Karena saya mau mencoba dulu apakah saya dinaikkan atau tidak gitu. Nggak mungkin kami menaikkan Pak, insya Allah kami naikin kok. Gini, kalau seandainya nanti seperti itulah keinginan kakak kalau saya datang, ya mungkin kita ketemu kembali lagi. Bagaimana kira-kira? Siap. Persiapkan aja Pak, materinya Bapak yang mana. Mungkin untuk prolog kita, silakan Bapak sebutkan materinya dan silakan Bapak tentukan waktunya. Kita bertemu di Komal ini lagi. Mungkin Bapak follow akun Kata Bible 06, 03 dan 08. Kita bisa live di 3 akun itu. Bapak Bapak nanti follow akun saya juga. Jadi kita janjian nih. Kira-kira Bapak jalan lurus, jalan kehidupan. Kira-kira tema apa yang mau diangkat? Mungkin ini aja nanti nih yang saya mau coba Uni Rival berbicara tentang surga dengan keyakinan Anda. Dan saya juga berbicara tentang surga tentang keyakinan saya. Boleh? Siap. Kira-kira Kapan kira-kira Bapak siap menghadapi saya? Boleh 2 hari lagi? Siap. Hari ini Rabu ya, Dek, Ya. Iqbal. Malam Monitor di Komal mau di tanggal berapa itu? Tanggal berapa? 2 hari lagi. Ini tanggal 1 Dek. Besok tanggal 1 ya? Enggak, besok tanggal 31 kan? Hari Besok Jumat malam Sabtu berarti. Oh, enggak apa-apa, pakai akun ini enggak apa-apa. Pak, nanti masuk ke akun ini, di follow akun ini, Pak. Iya, malam Sabtu kakak. Ya, di follow akun ini Pak sekarang Pak. Bapak klik. Boleh dari jam 8 nih. Boleh. Jam 8 waktu Indonesia Barat berarti jam 10 waktu Ternate. Bapak diklik ujung logo dari akun ini. Ada ujungnya itu, Bapak klik, ada warna merah, Bapak tandai ikuti. Warna merah. Ada warna merah, ikuti Pak, follow, ikuti akunnya. Kita sudah teman nih, kita sudah teman. Belum, saya belum follow Bapak. Kita sudah teman. Oh, gitu. Ibu aja. Oke. Aja ya, Nanti saya DM Bapak ya. Oke, teman-teman, insya Allah kita akan diskusi 2 arah. Uni Rifa, diskusi santai, diskusi santun harapan kita ya, bersama Benar. Bapak Pendeta Jalan Kehidupan dengan tema surga dalam 2 perspektif Islam dan Kristen. Semoga dengan adanya diskusi nanti itu kita bisa mengedukasi publik dengan cara yang paling terbaik yang bisa kita sajikan di Komal ini, insya Allah. Seperti itu Bapak Jalan. Kalau Bapak mungkin boleh. Prolog untuk tanya-tanya dulu mungkin tentang Islam, boleh? Mungkin itu saja dulu perkenalan Uni Rifa. Siap.
Kita Boleh bisa kan, nih? continue nanti. Boleh dong. Asli Baik, orang baik, mana baik. Bapak? Bapak pendeta asli orang mana? Kita biasa lah nih, orang Awaju nih. Oh, orang Nias. Orang kita Nias. Yo, Oh, yo iya, banget iya, nih. iya. Ya, Yo. siap. Kawan-kawan, Ya, oke. mudah-mudahan diskusi kita bisa continue ya. Maksudnya tidak hanya sekali ya. Soalnya kebanyakan pendeta yang diskusi sama saya itu kapok diskusi sama saya, Pak. Bukan nih, saya ini cari kawan, bukan cari lawan Mantap. nih. Ini dia teman Gimana? diskusi ya, Pak. Kita Oh, berteman cari dalam kawan. ini yang saya cari, Pak. Ini saya juga nyari Memang itu, Pak. bacalah profil saya itu nanti. Saya cari Mantap. kawan, bukan cari lawan. Siap. Saya Respect. bukan cari musuh, tetapi cari Respect, teman. Gitu nih. Insya Allah mudah-mudahan kita continue dalam berdiskusi dengan tema yang berbeda. Walaupun Baik, nanti mungkin suatu saat kita pernah panas diskusi, jangan bawa ke dalam lubuk hati ya Pak. Boleh, Nanti boleh, kita boleh. continue Thank you. nanti. Jangan lupa Thank you. Komal ini tetap di follow ya Pak. Bapak Boleh, hadir boleh. di Komal ini insya Allah setiap malam kita live terus. Bapak Siap, boleh cuma Pak. bertanya saja, Bapak boleh pemateri, Bapak boleh jadi narasumber, Bapak boleh nanti mungkin berdiskusi baik, dengan para baik. apologet. Setuju kakakku. Siap. Baik. Oke Pak. Saya tuh. Ya. Selamat malam nih. Selamat malam, sehat-sehat selalu Bapak. Salam kenal, salam toleransi. Amin. Pak, jalan kebenaran sedikit pesan Pak. Kalau ketemu dengan para debater Muslim yang agak keras ya hindarin aja Pak kalau gitu. Kalau memang mau bahas ilmu jangan bawa kepada perdebatan yang nggak penting gitu, yang pada olok-olokan, hujat-hujatan. Gitu aja Pak. Ya, polak-polak agamanya. Apolak-polak agamanya apa? Mengerti? Apolak-apolak. Assalamualaikum warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apolak-apolak agamanya apa? Agamanya apa ya? Agamanya apa? Apolak-apolak. Namanya apolak-apolak. Ya, Bang Edi buka cam lagi lah, biar senyum Bang Edi yang menggoda itu bisa dinikmati oleh janda-janda Kristus di bawah. Iya saudara. ke Rifa ya. Aduh. Gimana tadi ya? Jangan ada musik itu, Bang Edi. Kita live di YouTube ini. Oh musik, ini di tetangga pula ini ganggu musik. Karungkan dulu tetangganya dulu, karungkan dulu, bakar rumah mereka dulu. Iya. Ngeri Bang Edi, ngeri. Ini kau ini ya. Ngeri saudara. Ya lanjut. Gimana? Mau bertanya kepada siapa? Sebutkan nama apologetnya yang ingin ditanya, sebutkan namanya lalu ajukan pertanyaannya. Silakan Bapak Edi Saputra Zaluhu. Oke. Sama siapa ya? Saya bertanya ini. Banyak Terserah. kali ini Ya saudara tinggal yang di bawah pilih. ini. Ada si Iqbal, ada kata Bible, Bejo, Teuku, Bunda Rama, Bang Alam, apolak-apolak. Silakan tanya aja. Oh, saya tanya sama Bunda Rama dulu ya. Nah, silakan. Kan asik gini tuh. Tapi Iya Bunda Rama, monitor Bunda Rama. itu. Lagi di luar Oh, Bunda Rama lagi. sama Bang Teuku ya. Ya, iklan dulu ya. Bang Teko. Diskusi sama Bang Teguh. Iklan Ya. dulu Bang. Ya, Iwan Villa yang ada di bawah, dibantu tap layar, dibantu share dan posting ulang. Posting ulang dan share-share yang membuat algoritma TikTok kita tetap baik, teman-teman. Terima kasih sudah selalu support Komal-Komal Islam. Terima kasih sudah selalu support apologet Islam, Unirifa, Bang Bejo, Bang Teguh, Bang Ardiansah, dan Alam ya, Bunda Rahma juga. Terima kasih teman-teman, di-share dan posting ulang. Yang belum follow akun Kata Bebel 06 silahkan di-follow dulu karena akun Kata Bebel 03 sedang bermasalah. Ya. Di-follow dulu teman-teman, di-follow semuanya, di-follow. Tuh akun Bang Ardi di-follow, Bang Teguh juga di-follow, akun Uni semuanya ya. Terima kasih. Aku followernya sudah mencukupi, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa on cam ya. Itu kayak Bang Ardi kemarin naik Komalku 1 hari nembak 2000 follower, cuman nggak bisa, tetap nggak bisa, harus tunggu seminggu. Astagfirullahaladzim. Ya lanjut Bang Edi, gimana Bang Edi? Silakan. Bang Teku diajak Yesus. Iya. Tengku ini ada sayapnya ya. Iya. Iya, bisa terbang tuh. Gimana Bang Edi? Apa yang mau kita obrolkan malam ini Bang Edi? Gini, kita mau bahas Halo? agak macet-macet ini ya. Kenapa macet-macet Bang Edi? Halo?
Wah, diajak agak Yesus macet nih. gitu. Diazab Yesus Bang Edi nih. Nggak macet ini. Lanjut. Gini bang, apakah ada juga namanya siksa di dalam kubur? Nah, Ada bang. tentang agama kita ada siksa kubur ya? Ada bang. Dalam Islam ada yang namanya siksa kubur. Berapa lama itu bang? Waktu siksa kubur tuh gini Bang Edi. Jadi siksa kubur dalam Islam itu kan azab yang diberikan kepada ruh, bukan kepada jasad. Jadi itu sebagian ulama mengatakan seperti itu kan. Jadi tidak semua juga umat muslim itu mendapatkan siksa di dalam kubur. Bang Edi mau nanya secara spesifik mengenai berapa lamanya atau bagaimana pertanyaannya? Sama siapa aja dia disiksa, siapa aja yang disiksa, berapa lama dia disiksa, gitu aja. Waduh. Jadi Maksudnya kan aku abang tadi bilang kan, abang bilang tadi kan nggak semua disiksa di dalam kubur, kan begitu. Saja yang disiksa dan berapa lama disiksa. Gitu. berapa lama dalam siksaan dalam kubur itu kan durasi berapa lama itu memang nggak ada disebutkan. Aku juga belum pernah ketemu dalil berapa lama kita disiksa di dalam kubur. Jadi waktu di dalam barzah itu kan berbeda waktunya dengan kita di dunia. Jadi aku nggak tahu masalah berapa lama kita disiksa di dalam kubur itu. Nih, bantu jawab nih, aku tambahin. Tuh masing-masing beda ya. Masing-masing beda. Nggak sama dia. Kapan waktu dia meninggal, kapan waktu dia dibangkitkan, itu sampai waktu orang dibangkitkan semua nanti. Iya, sampai hari kiamat. Itu kecuali orang-orang yang diampuni sama Allah, yang mendapatkan syafaat, orang-orang yang mati di jalan Allah, itu mereka tidak mendapatkan siksa kubur. Tetapi bagi orang-orang yang berdosa ya tetap mendapatkan siksa kubur sampai hari kebangkitan nanti. Dan juga aku tambahkan sedikit, sini Bang Teguh, yang disiksa itu nanti bukan cuman roh Bang Teguh. Kita disiksa itu lengkap dengan jasad kita itu, Zen. Bersama jasad kita. Jadi itu pandangan ulama ya. Ya memang pandangan ulama itu memang ada perbedaan karena itu sesuatu yang tidak eksplisit dijelaskan. Ada yang ulama mengatakan bahwa karena kan belum ada ulama yang mati terus bangkit kembali untuk menceritakan ya. Itu sesuatu yang harusnya tuh para ulama itu hanya bisa mentafsirkan kemudian dari dalil-dalil yang mereka temukan. Nah, ada yang mengatakan jasad dikarenakan ada dalil Rasulullah mendengarkan suara orang disiksa di alam kubur karena kencingnya tidak bersih, seperti itu. Kemudian ada juga para ulama yang menekankan bahwa yang nanti ditimpa itu hukumannya adalah ruh. Terlepas daripada itu, sebenarnya kami tidak bermasalah kalau tidak mengetahui hal itu, tetapi yang penting kami ketahui bahwa nanti setelah kematian ada alam di mana kami mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan di dunia, baik nanti yang disebut dengan alam barzah, alam kubur atau alam setelahnya. Itu yang penting kami ketahui untuk mempersiapkan diri, Abang Edi. Bukan nanti bagaimana berapa lama disiksanya, karena itu setiap orang beda-beda. Kayak Bang Edi ini kalau saya prediksi kayaknya selama-lamanya dihukum, mau dikubur kayak mau di neraka kayak, soalnya emang udah kafir murakat gitu loh. Jadi pokoknya dari ujung kepala sampai kaki dihukum semua. Gigi-gigi Bang Edi pun bukan Bang Edi, pokoknya intinya kalau Bang Edi pokoknya bonyok lah pokoknya. Mantra buka Yesus tepak. Sejak kapan Yesus mengaku Tuhan? Man nabiyuka? Paulus. Langsung ditampar Paulus. Aku nggak ada ngaku-ngaku nabi, aku cuma ngaku rasul aja. Nah, berantem sama Paulus. Pokoknya Bang Edi nanti bonyok lah, karena Bang Edi kafir. Orang kafir tuh pokoknya dunia akhirat merana, hidup miskin, jelek pula, mati masuk neraka. Pokoknya nggak enak jadi kafir itu. Sok-sok pula bahagia lagi, ngaku-ngaku pula masuk surga. Pokoknya Bang Edi pokoknya menderita banget lah pokoknya. Pokoknya Bang Edi pokoknya aduh, nggak tahu lah, aku tak bisa membayangkan Bang Edi matinya mengenaskan pula lagi. Aduh. Lanjut. Ya, kalau ditanya siapa-siapa aja,
siapa-siapa aja orang yang mendapatkan siksa kubur, yang udah pasti orang-orang kafir udah pasti mendapatkan siksa kubur itu. Pertanyaannya, apakah orang muslim juga ada mendapatkan siksa kubur? Ada, orang muslim tetap ada juga. Orang-orang itu tadi udah dijelaskan Mauni tadi, orang yang tidak menjaga najis, orang-orang yang suka beradu domba, orang-orang pezina. Sabar Roberto ya. Itu mendapatkan siksa kubur. Nah, orang-orang yang tidak mendapatkan siksa kubur juga ada, orang-orang yang beramal soleh, orang yang bertobat sebelum matinya. Mungkin kayak Bang Edi, selama ini nyembah anak orang, tiba-tiba bertobat, menerima Islam. Nah, itu tidak mendapatkan siksa kubur, Bang Edi. Tapi nanti kalau nyembah lagi anak orang, dapat lagi siksa kubur, Bang Edi. Sampai kiamat nanti, Bang Edi. Berhala, benar. Tahu dia cuma berhala. Tapi kalau lamanya ya dijelaskan ya sampai akhir zaman nanti, sampai. Cuman itu yang masalah tadi itu aja yang ada perbedaan pandangan ulama. Ada yang mengatakan roh, ada yang mengatakan jasad-jasadnya juga. Ya perbedaan lah, khilafiyah, dan kami tidak mesti harus tahu pasti itu. Yang penting pokoknya Bang Edi disiksa lah, karena Bang Edi kafir kecuali bertobat ya. Makanya tobatlah cepat. Jangan sampai kena siksa kubur, Bang Edi. Bang Edi jangan. Lanjut. Poin daripada siksa kubur itu, Bang Edi, adalah usia yang diberikan. Bang Edi diberikan akal pikiran dan diberikan ilmu. Itu dapat dari mana, digunakan untuk apa? Diberikan rezeki, dapat dari mana, digunakan untuk apa? Itu poin-poinnya. Maka ketika orang kafir tidak tahu bagaimana caranya mencari rezeki yang benar dan menyampaikan rezeki itu kepada yang layak, kepada yang perlu untuk hidup ini, itu makanya pasti akan kena azab kubur. Kalau Islam yang paham tentang menjalankan usia dan amal perbuatannya dengan ilmu, maka dia tidak akan terkena azab kubur. Itu poin utamanya, Pak Edi. Ya pokoknya Bang Edi disiksa, di dunia disiksa, di akhirat disiksa, di kubur disiksa, ketemu pokoknya bonyok sudah. Gosong. Aku ikutlah. Aku ikut ibu kakak. Jangan di surga kami enak, Bang Edi nggak usah. Bang Edi masuk surganya Yesus aja, membosankan itu. Cuman ada perang naga, ada pesundal, nyanyi aja. Surgamu adalah siksaan bagiku, Bang Edi. Udah Bang Edi, makanya gini loh Bang Edi ya nih. Tadi saya bercanda, sekarang saya serius nih. Allah itu berkali-kali memberikan kesempatan kepada Fir'aun. Bahkan setan dan iblis itu sepanjang waktu penangguhannya itu kesempatan buat dia bertaubat kepada Allah. Tapi karena memang dia ingkar, Allah tahu kalau dia akan ingkar, maka memang dia tidak mau bertobat. Bang Edi diberikan malam ini tertidur, besok masih bisa mengeluarkan nafas dan menghirup udara gratis, masuk ke paru-parunya tidak tersumbat, diizinkan untuk mencari kebenaran terus. Alangkah sayangnya hidup yang singkat ini dibuang sia-sia dengan kebodohan yang panjang gitu loh. Hidup yang singkat ini dibuang sia-sia dengan kebodohan yang panjang. Berkali-kali bertanya, diberikan informasi, tak tertangkal dengan otak, tak tertangkal dengan hati, tak mampu dibantah, tak mampu disangkal, tapi masih ditolak karena keenaan makan babi, maka rugi sekali mengganti kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia yang hanya sementara, Bang Edi. Dunia ini hanya sementara, yang pasti itu mati. Paling tinggi umur Bang Edi ya kalau saya lihat dari lubang hidungnya ya paling nggak lama lah. Ya paling nggaknya ya mungkin ya paling maksimal 10 tahun lah. Kalau dari enggak maksudnya insya Allah panjang lah biar cepat bekerja, biar ada kesempatan lama bertobat. Aku takut dia rasa sehat ya kan malam ini. Enggak. Maksud aku lebih baik kita merasa mati cepat loh daripada merasa mati lama loh. Kalau kita merasa mati cepat, kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Jadi jangan nanti saya jadi korban perasaan kau nih. Jangan gitu, Ahmad. Itu lain. Intinya Bang Edi itu harus bersyukur setiap paginya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi.
bumi ini, masih diizinkan bertemu komal-komal seperti ini, masih diizinkan masuk-masuk, masih diizinkan bertanya, mendapatkan wawasan. Carilah pertanyaan yang betul-betul penting untuk dijawab, jangan pertanyaan-pertanyaan yang walaupun Bang Edi tahu atau tidak tahu nggak ada manfaatnya buat keyakinan itu gitu loh. Contoh kayak, kenapa Nabi Muhammad bisa dikatakan Nabi? Kenapa Al-Quran bisa dikatakan suci? Kenapa Tuhannya Uni bisa dikatakan Tuhan? Kenapa Uni tidak menjadi Kristen? Kenapa Iqbal tetap menjadi Islam? Itu alasan-alasan seperti itu nanti Bang Edi bisa pertimbangkan. Apakah masuk secara rasio, atau masuk secara akal, masuk secara hati nurani? Itu yang akan menjadi asbab Bang Edi nanti tahu bahwa kami ini mengatakan agama Islam itu benar bukan karena kami Islam, tapi karena kami mampu membuktikan kebenaran Islam itu sendiri. Begitu Bang Edi. Jadi buat apa bertanya azab kubur, berapa jumlah total bidadari nanti di samping kalau aku duduk di surga? Karena itu tak penting untuk diketahui dulu saat ini. Yang paling penting itu bagaimana cara membedakan nabi asli dan nabi palsu, bagaimana cara membuktikan bahwa kitab ini suci, bagaimana tutorial untuk bertemu dengan Tuhan menurut Yesus dan menurut Nabi Muhammad. Apakah ada sama atau apakah ada perbedaan? Apakah betul kitab Bang Edi ini suci? Apa jangan-jangan ini adalah kitab yang menyesatkan? Itu lebih penting buat Bang Edi ketahui. Bang Edi setiap kali masuk komal bertanya, asal bertanya aja, dan belum tentu juga jawaban itu menggetarkan hati, menggetarkan jiwa gitu, mengantarkan kepada kebenaran. Makanya lebih baik bertanya sesuatu yang memang butuh untuk dijawab, agar Abang Edi tahu membedakan mana benar mana salah. Seperti itu abangku. Oh iya kau nih, betul ya. Jadi Pertanyaan yang menambah keimanan lah, menambah keimanan Bang Edi. iya. Yang ini ya Kak Robe ini, siapa nama yang bawa ini? Ya, kita sapa dulu Roberto. Bang Edi istirahat dulu, cari pertanyaan yang betul-betul bagus untuk ilmu pengetahuan Bang Edi. Apa kabar Kak Obi? Sehat Bang Roberto, berkat Tuhan yang disembah Yesus, alhamdulillah. Doakan kami sekarang sudah ada di Kalimantan Selatan, di Sungai Barito. Sehat-sehat abangku. Kemungkinan kami tanggal 7 mungkin kami sudah mualaf satu keluarga. Insya Allah. Amin. Jadi rupanya mau mualaf. Iya. Berapa orang rencana yang mau mualaf? Keluarga saja, yang anak sama istri saja. Kenapa akhirnya memutuskan untuk mualaf? Karena orang tua angkat saya yang orang Tionghoa itu sudah memantapkan iman saya gitu. Karena benar-benar dari kitab dia itu bahwa Yesus itu bukanlah Yesus, namanya itu hanya untuk orang-orang Kristen. Itu sebenarnya itu adalah Nabi Isa. Itu saya baca Sirah Nabawiyah, ternyata itu benar-benar sangat menyentuh hatiku. Masya Allah. Masya Allah. Apakah kepindahan ke mana, ke Sungai Barito itu memang untuk sengaja mualaf? Iya, nanti kami juga akan direncanakan, nanti kami pindah di situ selamanya, mungkin sama orang tua angkat. Ada rumah nanti beli. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya, ada progres bagus saya lihat akhir-akhir ini. Saya melihat ada sebuah fenomena yang cukup bagus, yaitu adanya para mualaf ini punya inisiatif untuk syahadatnya bukan di TikTok, teman-teman. Iya, saya di tuh masjid. Ya, ini teman-teman ya, saya itu justru sangat support para mualaf yang ingin mualaf itu mereka di wilayah tempat mereka tinggal, yaitu di masjid untuk mualaf. Kenapa? Bisa jadi ini membuktikan bahwa mereka itu bukan untuk eksistensi atau untuk koin di TikTok. Jadi ketika mereka sudah mualaf di luar sana dengan nanti ada sertifikat, nanti teman-teman misalkannya atau Bang Roberto misalkannya, misal ya, ingin lewat APII nanti mendapatkan apa itu namanya, sertifikatnya, itu juga bisa nanti menghubungi Bang Ardiansa nanti. Oh iya, tapi di sini kami sudah diurus sama. Sudah diurus. Iya. Masya Allah. Ya, luar biasa Bang Roberto. Semoga yang saya mantap itu dia bilang begini ya. Kamu cinta Yesus kah? Iya. Kamu kalah sama saya, kata dia bilang. Saya lebih cinta lagi sama Yesus. Iya kah?
ya dibacakan ya Yesus tidak makan babi. Yesus itu sujud di tanah. Artinya orang Islam itu kan kalau sembahyang itu kepalanya itu ibaratnya itu sujud. Iya, dan juga itu dia bilang dia tidak makan babi. Orang Muslim diharamkan makan babi. Dan juga itu apa namanya tuh, lupa lagi saya itu apa itu lagi Uni, ada lagi itu ya, banyak prosesi bersunat. Yesus bersunat, orang Islam bersunat, dia menyembah cuman pada satu Tuhan. Tuhannya tidak berbentuk, tidak ada yang pernah mendengarkan suara Tuhannya, dan dia mengatakan bahwa Tuhannya berada di tempat yang tidak terjangkau dan tidak bisa dilihat. Apa yang diajarkan oleh Yesus itu seesensi dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Oh ya, mohon Bang Roberto nanti kalau mau mualaf jangan bilang-bilang edis ya, tolong ya, kasihan kita ya. Ya kasihan kita, udah capek-capek dia live, dia nonton banyak tapi nggak ada yang murtad. Tolong jangan kasih tahu dia ya, kasihan kita. Orang-orang yang bodoh itu dia iya, menghancurkan. sudahlah, iya, pokoknya jangan kasih tahu edis. Teman-teman di bawah tolong jangan kasih tahu edis ya, kasihan kita ya. Capek-capek orang Kristen itu loh ya, mereka udah capek kasih gift, kasih kolekte, nggak ada yang murtad ya. Tolong ya, jangan dikasih tahu ya. Ini mau tanya saja ini. Iya Kan Bang. masih ada seminggu lagi kan kita ke masjid itu kan mualaf kan. Cuman anak saya ini udah menangis dia itu mengikuti keluarga angkatnya itu kan yang perempuan itu, minta belikan itu apa namanya itu tuh, apa namanya itu, mukena. Oh iya, untuk sembahyang. Udah Belikan saya aja. belikan. Sebenarnya pada dasarnya gini Bang, saran saya nih, boleh saran nggak? Bersahadat aja dulu dengan saksi beberapa orang, karena syahadat itu kalau perlu dipercepat, dan nanti prosesi untuk legalitasnya untuk dapat sertifikat baru nanti minggu depan. Jangan ditunda sampai minggu depan terus nggak ucapin syahadat, karena pada dasarnya ketika sudah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, mengingkari Yesus sebagai Tuhan itu udah Islam. Tapi untuk lebih afdolnya ucapkan dengan lisan dengan beberapa orang saksi, karena kita tidak tahu dalam seminggu ini apa yang terjadi. Apalagi nih kabar-kabarnya mau tsunami nih Bang, kan takut kita kan, kita nggak tahu nanti ini perang dunia ketiga nih lagi nih Bang, bentar lagi nih, tahu-tahu 2 hari yang akan datang tiba-tiba datang aja Rusia nanti hancur katanya kan, hancur kita kan. Jadi ya syahadat aja dulu gitu, ada saksi beberapa orang di dekat-dekat rumah gitu. Langsung kasih tahu sama orang tua. Ya, langsung syahadat aja, lafazkan kalam syahadat itu untuk dengan saksi beberapa orang supaya langsung terkoneksi dengan Islam gitu. Dan nanti pas hari Minggu itu nanti seminggu lagi tuh untuk apa aja itu formalitas aja gitu untuk dapat sertifikat gitu. Saya takut nanti abang selek biji durian malam ini nanti nggak ketemu besok pagi, dan kesian banget gitu kan, udah mau Islam tapi nggak ngucapin. Kan saya takutnya gitu. Atau jangan-jangan abang malam ini mau beli rokok kemana gitu, ketemu kuyang, diangkut kuyang. Tidak. Saya tidak pandai. Kan di Kalimantan. Tidak. Oh ya. Dilarang. Ya intinya pokoknya kematian itu bisa menimpa siapa aja. Ya kan? Ya kan kita tahu pas dia lagi jalan di Kalimantan Sungai Barito tiba-tiba ada kuyang, diangkut sama kuyang kan, jadi Apa itu kasihan kuyang, gitu. Umi? Kuyang itu Bang, kendaraan di Kalimantan kayaknya. Oh. Itu seperti itu abangku. Insya Allah langsung aja bersahadat bersama anak-anak dan keluarga yang mau bersahadat dengan saksi beberapa orang. Kemudian baru nanti lakukan di formalitas di masjid yang dimaksud, biar nggak ditunda-tunda. Ada beberapa hal yang nggak boleh ditunda Bang. Pertama, menikah ketika sudah ada jodohnya. Kasihan deh lu jangan jomblo ya, bukan karena nggak ada jodoh ya. Dan yang kedua, sholat apabila telah datang waktunya. Yang ketiga, jenazah ketika sudah tiba. Dan kalau bisa itu tadi Bang, udah punya niat syahadat, jangan ditunda-tunda Bang. Kita nggak tahu Bang, abang jalan depan ya, takutnya Bang lewat pohon kelapa tiba-tiba jatuh kelapanya, abang mati di situ kan, kasihan. Iya. Takut juga saya. Iya Bang, jangan Bang kepleset. Kita kan nggak tahu Bang, pas kepleset ingus ya kan, pas lagi buang ingus kepleset sendiri kan, jatuh kan bisa gitu. Mati ini kan caranya macam-macam Bang. Iya, mama itu katanya kakak ini nanti kita kalau bisa itu bilang saya mau ngomong sama itu dulu sama. Mantap. Iya. Iya. Orang banyak yang mati Bang. Bahkan ada yang diam-diam mati karena sering lihat wajah saya gitu Bang. Kata dia, kalau mama juga mau langsung nanti kita bilang besok kalau insyaallah. Makanya mama ya. Segerakan. Insyaallah segerakan. Amin. Kami mau kasih tahu kepada saudara kami jangan membenci kami karena kami pindah agama ini bukan
karena hak Anda Bang di Indonesia ini, kalau ada apa-apa tinggal lapor Bang. Kalau ada yang memaksa Anda, lapor aja. Keluargaku di Komal ini ada, ya sadarlah kalian, yang kita sembah adalah manusia. Ya, ada saudaranya kira-kira nonton di sini Bang? Kira-kira ada saudaranya nonton di sini kira-kira? Sepertinya adalah, soalnya dia ada DM, kenapa kamu di sini? Oh ya, buat saudara-saudara Bang Roberto ya, tidak perlu marah dan gelisah, injili aja lagi kalaupun mampu. Yang pertama, yang kedua, justru Bang Roberto itu ketika menjadi Islam dia tidak meninggalkan Yesus, dia justru memuliakan Yesus. Karena di Islam Nabi Yeshua itu justru orang yang wajihan fi dunya wal akhirah. Ya, dan orang yang dimuliakan, dan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, tidak mati terkutuk di tiang salib sebagaimana yang Paulus katakan. Ya, jadi justru beliau ini memuliakan Yesus. Jadi kalau seandainya saudara-saudaranya Bang Roberto marah, tersakiti, ya tap-tap layar aja gitu ya, tap-tap layar aja gitu Bang Roberto. Suruh. Rencana sih mau ganti nama itu. Siapa namanya? Udah dicari? Udah ada yang kasih? Udah ada ayah angkat kasih namanya Muhammad Al-Fatih. Mantap, Muhammad Al-Fatih, bagus. Saya tidak tahu artinya, dia yang tahu, kata dia bagus. Itu nama salah satu pahlawan di Islam itu. Apa pahlawan maksudnya? Pahlawan, salah satu orang yang dalam sejarah Islam itu menaklukkan ya. Beliau adalah salah satu orang yang luar biasa. Apakah kisahnya itu adakah? Orang hebat, orang cerdas, itu orang jenius. Ya. Nanti saya lihat di YouTube lah kalau. Ya, silakan di. Kalau di sini dia punya sinyal itu udah bagus sekali. Insyaallah, Masya Saya pun juga baru beli HP juga itu. Ya. Semoga aja lah lancar di sini Uni, mohon doanya kawan-kawan. Amin ya Allah, abangku bersama keluarga. Amin ya Allah, amin. Semoga dilancarkan abangku, dipercepat aja syahadatnya yang itu tunda Bang ya. Maaf jika saya tidak bisa buka kamera karena mereka ya tahulah Uni sudah paham dengan saya. Siap. Ya, semoga dengan kemualafan Bang Roberto itu juga menjadi asbab dosa saya diampuni sama Allah. Walaupun saya selama ini kadang bercanda, kadang serius, kadang begadang, kadang tidurnya cepat. Dengan akhirnya Bang Roberto sadar betapa Islam itu adalah kebenaran. Semoga itu juga menjadi asbab dosa-dosa saya diampuni Allah. Seperti itu abangku. Juga Iqbal, juga teman-teman yang lain menjadi wasilah. Kemudian abang mengenal Islam. Ada itu, ada DM kan waktu berapa menit juga dia bilang, kamu janganlah naik, kamu mau cari koin. Saya tidak berapa koin itu, saya tidak butuh koin, jangan kasih saya, tidak apa-apa, karena saya itu bukan pengemis. Berapa soalnya saya ada usaha sawit, saya ada usaha. Untuk apa itu? Saya tidak paham itu. Mereka ini mengejek saya, tidak apa-apa. Tidak masalah. Sedangkan siap-siap Bang Roberto. Siap abangku, semangat Bang. Semoga istiqomah di dalam Islam. Karena yang sulit itu istiqomahnya. Iya, terima kasih saudara-saudara semua ya. Saya turun dulu. Semangat abangku, support beliau teman-teman ya. Kalau belum muslim itu apakah boleh mengucapkan assalamualaikum? Tidak boleh lah ya kali ya. Sebenarnya abang ucapkan saja kalam mulia itu dengan dibantu teman-teman dekat. Nanti abang sudah Islam, abang sudah percaya kepada Allah. Itu perkara lisan itu memang harus, memang karena itu kan perkara kesaksian supaya kami umat Islam ini bisa melakukan kewajiban kami kepada kalian orang-orang yang sudah legal, sudah terlihat zahirnya Islam gitu. Iya, jadi boleh saja. Karena begini Om, boleh. Karena sudah Islam abang ini sebenarnya. Secara rohani abang sudah Islam. Iya. Tiap masuk ke rumah orang itu mereka sangat sopan mengucapkan assalamualaikum gitu, saya senang itu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abangku ya. Maaf ya, saya turun ya saudara. Insyaallah, subhanallah, akhirnya mualaf Bang Roberto ini saudara. Sekeluarga teman-teman ya. Kemarin Bang Dul sekeluarga. Sekarang Bang Roberto sekeluarga. Aduh, jangan kasih tahu Edis. Yohanes tuh ada kan? Yohanes juga nggak tahu kalau Yohanes sekeluarga atau enggak. Wah, Edi gimana nih Edi nih, Edi diajab, dia dikubur di dunia, diajab, matinya mengenaskan. Duh, parah Edi ini Bang Edi sengsara Bang Edi ini, duh
Duh Bang Edi, duh parah Bang Edi nih. Apa lagi kau nih ya? Ngeri Bang Edi, ngeri. Rasa aku di cepat-cepat aku ini ya. Janganlah cepat-cepat gitu ah. Ya lanjut Bang Edi. Ya assalamualaikum Ustaz. Cek tadi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi awak teriak pula ya? Enggak matiin cam. Mic. Lanjut Bang Edi. Dipanggil aku tadi barusan. Bang Ardi, Iya, Bang Edi. Ardi, assalamualaikum Bang Ardi. Bang Ardi, monitor nggak Bang Ardi? Bro. Lagi di jauh mungkin. Pak Ardi. Ya teman-teman yang ada di bawah 1500 mata memandang, saya minta tolong untuk di follow akun para apologet yang di atas. Di follow semua yang ada di atas teman-teman, terkecuali Edi. Kalau mau diblokir nggak apa-apa, ya diblokir aja. Minta tolong di follow akun Kata Bible 06, akun Bang Ardi di follow teman-teman. Ini akun Bang Ardi yang ke-9, akun Uni Rifa, Bang Bejo, Bang Teku di follow juga, akun baru Bunda Rahma, dan akunnya Alam teman-teman ya. Di follow semua teman-teman, Masya Allah. Dibantu share dan posting ulang. Buat yang belum absen love orange, ditekan tombol love orange yang ada di atas teman-teman. Ada tombol love orange, di absen dulu ya. Asik. Lanjut Bang Edi. Oke Bang Tinku. Apa lagi? Apakah Bang Tinku di Al-Quran terdapat nama Abraham, nama Yakub, apalagi itu ya? Ishak. Nama semua para nabi ada disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi berbeda. Ada perbedaan pengucapan. Misalnya seperti di dalam Bible Abang itu kan namanya Abraham, di tempat kami itu Ibrahim. Di dalam Bible Abang itu kan namanya Musa kan Moses, di dalam kami itu Musa. Kemudian nama Nabi Yakub juga ada, Nabi Sulaiman ada, semua ada Bang. Cuman ada perbedaan karena ini kan menggunakan bahasa Arab. Kalau di dalam Bible Abang kan menggunakan bahasa Ibrani. Karena itu kan kitabnya orang Yahudi. Jadi bahasa aslinya kan bahasa Ibrani. Ada, semua ada. Bahkan kami di setiap sholat juga menyebutkan nama Abraham, nama Ibrahim. Ibrahim. Jadi karena Nabi Ibrahim itu Bang, dia punya agama enggak kalau di Al-Quran? Ya Muslim, semua para nabi itu Muslim Bang. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu orang Muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang bertauhid. Jadi agamanya Abraham itu tauhid. Semua para nabi, jadi para nabi itu melanjutkan risalah kenabiannya. Jadi ajarannya sama dari satu ajaran. Suhuf dia namanya Ibrahim. Jadi ajaran dari Nabi Ibrahim itu ajaran tauhid, menyembah kepada satu Tuhan. Iya, maksud saya agama Islam dia dulu Bang, maksud saya. Iya Muslim. Maka di dalam Al-Quran yang dikatakan begini, hari ini telah aku sempurnakan. Nah artinya kata sempurna itu bukan berarti membuat agama baru, tetapi agama itu dari awal itu udah Islam, tapi syariatnya belum sempurna, hukum-hukumnya itu belum lengkap. Maka disempurnakanlah di zaman Nabi. Ketika Nabi Muhammad diutus, maka syariat dari seluruh nabi-nabi itu lengkap di zamannya Nabi Muhammad. Gitu dia Bang. Ada hukum yang nggak ada dulu di zaman Nabi Muhammad ada. Ada hukum yang tidak berlaku lagi dulu kan di zamannya Musa. Hukum-hukum yang diberikan Allah kepada Nabi Musa itu hanya berlaku kepada kaum-kaum Bani Israel saja. Nah ketika Nabi Muhammad diutus, nah hukumnya itu secara universal untuk seluruh umat manusia. Iya. Gitu dia Bang. Sama seperti Yesus juga, ketika Yesus diutus, dia diutus itu membawa mengembalikan Bani Israel itu dari ke jalan Tuhannya, orang-orang yang tersesat dari jalan Tuhan, orang-orang yang tersesat dari ajaran Torah yang sebenarnya. Maka diutuslah Nabi Isa atau Yesus ini untuk mengembalikan mereka ke jalan Tuhannya. Maka ada dalilnya di Bible Abang tuh, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah dia ngomong itu kepada orang Bani Israel. Maka dia bilang, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ya kan? Maka dia mengembalikan Bani Israel ini ke jalan Tuhannya. Maka dia bilang, akulah jalan, bukan akulah Tuhan, akulah jalan, kebenaran. Setiap nabi membawa kebenaran.
Iya. Ya itu dia bang. Ngeri bang. Lanjut. Oh, cukup jelas ya. Ini Bang Edi, pertanyaannya, kalau dikatakan semua para nabi itu muslim, Bang Edi kira-kira ada bantahan apa? Sepertinya aku tidak bisa menyentuhnya. Tidak ada karena dibilang Abang Teuku tadi kan maksudnya dulu itu belum sempurna katanya tadi kan, mungkin dulu belum sempurna, syariatnya belum sempurna. Itu masuk akal juga saya, memang menurut logika kan gitu. Ya, iya, karena setiap para nabi kan memiliki syariatnya masing-masing. Bang Edi perlu tahu ada yang namanya rukun Islam. Iya, ada rukun iman, rukun Islam ada. Ya, rukun Islam itu adalah apa-apa yang harus dijadikan sebagai dasar untuk orang berislam. Tapi ada rukun iman. Iya. Yang dikatakan orang beriman itu adalah yang percaya kepada Allah. Siapa Allah? Dalam semua pengajaran Nabi, Dialah Sang Maha Pencipta yang menjadi sesembahan para nabi. Dan ada percaya kepada para nabi-nabi tadi, dan percaya kepada kitab-kitab yang dibawakan para nabi, pengajaran para nabi, percaya kepada takdir Allah, percaya kepada hari akhir, hari kiamat nanti. Nah, semua ini adalah pengajaran para nabi, diimani para nabi. Makanya semua para nabi itu muslim, Bang. Gampang kan, Bang? Iman Islam. Dalilnya juga ada, kalau Bang Edi mau dalilnya nanti ya. Cuman aku belum bisa buka kamera. Tapi yang aku katakan tadi semua ada dalilnya. Nabi Ibrahim adalah seorang muslim, Nabi Musa muslim, Nabi Isa muslim. Semua ada dalilnya. Lanjut Bang Edi, ada yang nanya lagi? Kayak gitu enak kan pertanyaannya? Iya. Jadi kalau Nabi Isa berarti udah jelas ya, Islam ya, Muslim ya, Nabi Isa. Iya, Muslim. Dia juga bukan, Yesus juga bukan orang Yahudi, Bang. Iya. Dari mana dia keturunan Yahudi sementara ibunya juga bukan dari keturunan Yahudi? Itu kan dari salah satu suku dari anak Nabi Yakub, Yehuda. Yakub, ya. Ya, Yehuda. Nah, Nabi Isa, Yesus ini juga bukan dari keturunan Yehuda. Ibunya kalau kita lihat dari Bible Abang sendiri itu dari keturunan Lewi. Sementara dia tidak ada ayah, karena garis keturunan Yahudi itu diambil dari garis keturunan ayah. Ya kan? Nah, Yesus ini tidak ada ayahnya. Artinya dia bukan Yahudi. Anak Yusuf. Anak Yusuf itu kan anggapan orang dia anak Yusuf, tapi kan bukan anak darahnya Yusuf dia. Kan nggak punya ayah dia. Nah, kenapa dia nggak? Makanya dia tuh sebenarnya kalau kita mau kaji dia bukan juga Yahudi. Karena dia tidak ada garis keturunan Yahuda. Yahuda itu kan Yahudi kan dari keturunan Yehuda. Ketika runtuhnya kerajaan Sulaiman, kemudian kerajaan itu menjadi terbagi Israel Utara sama Yehuda. Nah, orang Yehuda itu kan diinvasi oleh Babilonia. Nah, makanya orang itu dibuang ke Babel. Nah, disitulah pertama kali orang-orang Yehuda ini disebut Yudaisme. Apa itu Yudaisme? Keimanan orang-orang Yehuda. Itu pertama kali mereka menjadi agama, disebut Yudaisme. Jadi agama Yahudi itu dari anak keturunan Yakub, itulah Yehuda. Itu Bang ya. Jadi sejarah nanti Abang belajar lagi sejarah Kristen. Kenapa bisa ada jadi Kristen? Berarti itu ada lagi sejarahnya nanti kalau kita pelajari. Beda lah ya sejarah Yesus sama Nabi Isa, udah beda ya. Sama lah Bang. Nabi Isa juga itu salah satu alasannya kenapa beliau diturunkan tanpa seorang ayah, agar dia tidak mewakili salah satu dari suku di Bani Israel. Jadi kalau dia dilahirkan dari suku Yehuda, seolah-olah dia mewakili suku Yehuda saja. Maka dia nggak ada keturunannya, agar dia tidak mewakili salah satu dari suku dari Bani Israel itu. Jadi dia untuk Bani Israel secara keseluruhan. Bani Israel itu kan artinya anaknya Nabi Yakub. Betul nggak Bang? Kalau
Nabi Isa nanti akan datang ke dunia ini. Betul, menjadi hakim yang adil nanti dari dunia. Yang bukan menjadi hakim itu maksudnya orang-orang yang mau masuk surga itu melalui dia, enggak, itu tetap dari Tuhan, dari Allah. Tetapi dia menjadi pemimpin nanti di akhir zaman itu, beliau menghapus jizyah, menghapus pajak, kemudian beliau membunuh babi, mematahkan salib. Maksudnya membunuh babi itu bukan dia kejar-kejar babi, enggak. Maksudnya dia dia juga enggak membawa hukum baru, dia menjadi umatnya Rasulullah di akhir zaman nanti. Maka ketika nanti beliau turun pada sholat dengan Imam Mahdi di akhir zaman nanti, beliau tidak menjadi imam, menjadi makmum dia. Karena beliau menjadi umatnya Nabi Muhammad nanti. Nah, sebelum turunnya Nabi Isa Al-Masih, Isa putra Maryam, duluan keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, Bang jangan salah-salah nih. Karena Al-Masih Ad-Dajjal ini nanti dia mengaku Tuhan juga di akhir zaman nanti. Nanti Abang pikir itu Yesus pula nanti enggak? Nanti Abang jadi ikut dia pula. Al-Masih Ad-Dajjal banyak kali itu. Iya, itulah yang dibunuh sama Nabi Isa nanti. Maka ada dua Al-Masih yang akan hadir di akhir zaman nanti itu. Al-Masih Ad-Dajjal sama Al-Masih Isa putra Maryam. Satu penyesat, ya satu Nabi Isa. Iya, ngeri juga itu, Bang. Ngeri, Bang. Makanya kami nggak akan orang-orang Islam ini nggak akan orang-orang Islam ini nggak akan mengikuti dia. Kenapa? Karena selama ini kami tahu Rabb kami itu bukan manusia, Tuhan kami itu bukan manusia. Nah, ada orang yang mengikuti Al-Masih Ad-Dajjal ini nanti. Kenapa? Dia mengaku Tuhan. Jadi orang-orang selama ini menyembah manusia pasti bakal mengikuti dia karena dia bermukjizat nanti di akhir zaman. Tangan kirinya neraka, tangan kanannya surga. Iya. Luar biasa, ngeri itu di akhir zaman. Jangan salah-salah. Lanjut ini. Ada yang bisa bikin. Ya, ini aja. Baru dapat telepon dari salah satu ustadz kita, ustadz saya juga. Ada biasalah ya teman-teman ya. Ini akan kita hadapi terus. Ada video orang-orang yang berada di satu komal itu seperti biasa, seperti logika yang kemarin-kemarin tuh mengadu domba saya dengan ustadz saya gitu. Alhamdulillahnya ya itulah teman-teman tahu kalau saya seringnya di Komal Iqbal ya. Dia bilang ini menggibahi ustadz katanya. Padahal saya tahu saya beberapa hari ini saya intensnya di Komalnya Iqbal dan di Komalnya Greg. Teman-teman, itu yang akan kita hadapi ketika kita berbicara tentang agama dan ternyata ada orang-orang yang tersakiti dengan kebenaran yang kita sampaikan. Maka yang akan kita hadapi adalah fitnah, kebencian. Itu nggak masalah, itu hal yang biasa kita hadapi itu ya. Jadi barusan ustadz saya nelpon gitu, ada orang yang nggak dikenal akunnya mengadu domba dengan ustadz. Mudah-mudahan itu kita semua yang ada di sini ketika menghadapi itu kita dijaga oleh Allah supaya tidak terlibat dengan fitnah tersebut. Mungkin begitu. Lanjut Bang Edi, gimana Bang Edi? Maaf tadi nggak mendengarkan. Lanjut. Nggak apa-apa kau nih. Seru juga tadi sama Bang Teguh, tapi iya lanjut sama Bang Teguh. Lanjut Bang Edi. Lanjut ya. Jadi kalau pada akhir zaman tadi Abang bilang tadi ngeri juga itu. Udah dua nabi turun ya, Nabi Isa sama Nabi Isa apa itu tadi ya? Bukan nabi dia, Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi julukannya Nabi Isa dengan Dajjal ini sama, Al-Masih juga dia. Cuman dia satu sama kayak Kristus kan Bang Teguh? Sama kayak Kristus. Sama kayak Kristus. Kristus itu kan ada yang asli dan yang palsu kata Yesus. Ada yang palsu dan yang palsu. Kristus itu kan dari kata Mesiah Bang Edi. Bahasa Arabnya kan Masah Al-Masih itu. Kan Yesus sudah bilang akan ada Kristus palsu kan? Mungkin ya. Itulah. Betul. Itulah dia yang nanti datang di akhir zaman tuh mengaku Al-Masih, dia mengaku Tuhan dia nanti. Udah orang-orang datang yang... Bang Teguh. Oh udah datang dia di zamannya Paulus sebenarnya udah datang. Enggak, zaman sekarang sudah ada Edis Takjil Kristus. Mudah-mudahan ya kalau dia datang nanti saya udah nggak ada lagi. Udah ada Bang Edi. Edis Takjil Kristus udah ada. Pengikutnya 50k setiap malam. Bentar lagi disalib ya.
Edis TV. Itu bukan Edis TV namanya. Edis Kristus. TK. Enggak, Edis TK. Edis Takjil Kristus. Mungkin Tinggal disalib dia itu. mungkin dia kan ada juga tujuannya tertentu, makanya tiap malam dia live kan begitu. Iya, Bang Edi, seperti yang disampaikan Bang Teku, telah muncul di antara kita Mesias palsu bernama Edis TK, Takjil Kristus. Tapi gimana ya kau ini ya, itulah beda-beda memang prinsip seseorang ini. Kalau tadi sama semua, kurasa udah aman dunia ini. Enggak juga lah, belum tentu. Lanjut tanya sama Nguntiku lagi tuh, sama Bunda Rama nggak jadi nanya. Oh, Bunda Rama apa nggak sibuk dia ya? Oh, Bunda Rama Nanya ke dia. enggak, Bunda Rama mau ditanya. Oh, boleh, silakan Nah, Bang. silakan nanya Bunda Rama. Nanya apa? Nomor rekening? Boleh. Oh. Jangan lari ke nomor rekening, Bunda. Nanya apa, Bang? Tidak mampu aku kalau nomor rekening. Ya? Ngeri. Ngeri ini, Bunda. Ini, Bunda, masukku gini, nanya ini, Bunda. Ketika masuk di dalam masjid, laki-laki sama perempuan, apakah gabung mereka sholat di dalam masjid atau dipisahkan? Banyak kali O-nya. Ya dipisah lah. Nggak boleh kita bersentuhan kalau bukan mahram ya. Laki-laki itu sapnya di depan, perempuan di belakang. Nggak bisa kita. Kalau di gereja kan gabung-gabung ya Bang ya. Iya. Saling sentuh. Dan menjaga kesucian, kebersihan. Gabung sama suami istri. Kalau sama istri orang ya kena kepak juga. Tapi kalau kursinya panjang, gabung-gabung tuh, Bang. Itulah Bang, Islam. Dan di masjid itu Bang, nggak dipilih yang banyak perpuluhan depan, enggak. Semua sama. Jadi yang membedakan kita di mata Allah itu ya, di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Jadi bukan karena banyak bayar perpuluhan. Siapa yang ngurus itu? Berarti di masjid nggak ada uang persembahan gitu maksudnya ini Bunda? Paling kalau Jumat, hari Jumat itu kan adalah, tapi bukan untuk pendeta, bukan untuk yang khotbah, bukan untuk ustadz, tapi untuk perawatan masjid, untuk segala kebutuhan masjid. Ya paling nggak ada ketentuan sekian. Kalau mau ngasih 50.000 boleh, 20.000 boleh, 10.000 boleh. Bun, naik Bun, assalamualaikum. Jadi nggak ada ketetapan. Di Kristen kan ada buah sulung lah, ada persembahan, apalah macam-macam. Ya. Jadi sekalipun dia hanya buruh, kalau dia yang paling cepat datang ke masjid, Bang, dia boleh di depan. Gak ada mesti yang orang kaya depan, miskin belakang, gak ada. Walaupun dia presiden, kalau dia telat ya belakang dia, nggak bisa ngosor ke depan. Bener. Iya. Tapi harus apa dulu itu ya? Mencuci kaki dulu ya, cuci kaki, cuci tangan. Berwudu namanya berwudu, bersuci. Nah, Nabi Isa Yesus Bang, kalau ketika dia masuk ke bait suci, bait Allah, dia tuh membasuh kaki, melepaskan kasut, membasuh tangan, bersuci. Tapi caranya belum sesempurna syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Membasuh, melepaskan kasut. Nah, sekarang teman-teman Kristen masuk gereja pakai sendal, ya toh. Iya. Kalau kita lihat bajunya mereka itu kan baju panjang kayak Arab sana kan. Terus Bunda Maria pakai kerudung. Itu kan orang-orang Islam pakai kerudung. Jadi mereka itu seperti yang disampaikan tadi Uni tuh ya Muslim berserah diri.
Di Taman Getsemani ketika Yesus sujud dan berdoa itu di Matius kan. Yesus sujud dan berdoa, dia pasrah berserah diri karena dia bingung. Bagaimana lagi dia ini udah apa namanya? Udah terkepung dia di Taman Getsemani kan. Akhirnya apa, dia pasrah. Dia berkata sama muridnya, "Tunggulah kamu di sini ya, berjaga-jaga, aku mau ke sana berdoa." Kemudian dia maju ke sana bersujud lalu berdoa, "Ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu, seandainya penyaliban ini bisa lalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi." Itu kalau di Islam itu berserah diri. Muslim, arti berserah diri itu muslim. Segala sesuatunya kita sandarkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Terserah kehendakmu ya Allah. Akhirnya apa, dia ditolong. Muncul malaikat kan memberinya kekuatan. Yesus makin ketakutan ketika melihat malaikat. Kemudian setelah itu apa kata Yesus? Dah, dia selesai berdoa, diajak. Kemudian murid-muridnya menemui tentara Roma dengan Lukas, si pengkhianat ini kan. Lukas tidak mengenali kan? Yuda. Setelah terjadi proses, ya? Yudas Iskariot. Yudas. Ya Allah. Gara-gara habis nonton Doti habis nonton Doti sama Bang Zuma, nonton bareng. Jadi lupa Yudas kok bilang Lukas. Iya, kami nonton bareng. Jumpa sama Bang Zuma. Ya saya sekampung kok, gimana Bang? Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.